Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Demikian firman Tuhan, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Menarik sekali nas ini langsung firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel untuk disampaikan ke tengah-tengah bangsa Israel. Ada satu pembaharuan di sini. Tuhan berpesan bahwa Dia tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya, tetapi mencurahkan Roh Kudus kepada bangsa Israel. Berarti ada di sini pemulihan dari Tuhan. Untuk itu, tema yang kita ambil adalah dipulihkan setelah dihukum. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats kita berbicara tentang pemulihan bangsa Allah pasca penghukuman pembuangan Babel atas ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Nama Yehezkiel sendiri berarti Allah menguatkan. Yehezkiel berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem selama 25 tahun. Dia sedang dalam pendidikan menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel terbuang pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian dari itu, dalam usia 30 tahun, Yehezkiel pun menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahi. Setelah itu ia melayani dengan setia selama 22 tahun. Pelayanan Nabi Yehezkiel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah bangsa Israel yang paling gelap, yaitu pembuangan di Babel. Latar belakang sejarah kitab Yehezkiel adalah pada tahun-tahun awal pembuangan Babel. Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. Pertama pada tahun 605 sebelum Masehi. Pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel, antara lain Daniel dan ketiga sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu tahap kedua pada tahun 597 sebelum Masehi. 10.000 tawanan dibawa ke Babel, termasuk Yehezkiel. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan seluruh kota dan bait suci, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Artinya dalam 3 tahap ini, sejarah perjalanan bangsa Israel adalah sangat kelam. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan nubuatan Yehezkiel sejak awal adalah untuk menyampaikan berita mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad dan tidak setia, dan kehancuran 7 bangsa
yang ada di sekitarnya. Tetapi bagian terakhir dari nats kita menandai suatu peralihan dari hukuman kepada penghiburan besar dan pengharapan di masa depan. Dikatakan dalam nas kita ini, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikian firman Tuhan Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yerusalem jatuh, Yehezkiel bernubuat tentang kebangunan rohani serta pemulihan yang akan terjadi ketika Allah menjadi gembala bagi umatnya dan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Akan ada pemulihan bagi umat perjanjian dan kemuliaan akhir dari kerajaan Kristus. Yehezkiel dipanggil untuk menopang, menguatkan iman para jemaah. Bangsa yang sudah hancur remuk oleh karena hukuman Tuhan. Dan mereka yang adalah sisa-sisa umat Allah yang berada di pembuangan harus punya pengharapan bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Inilah tugas daripada Nabi Yehezkiel. Seharusnya inilah yang menjadi pegangan mereka, mencegah mereka untuk tidak akan pernah lagi meninggalkan Tuhan dan tidak lagi menyajiskan diri menjadi orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Mereka harus hidup dengan memuliakan Allah dan menyatakan kekudusan dan kekuasaan Allah di tengah-tengah segala bangsa. Karena pemulihan Israel menandakan bahwa Allah yang memilih dan Allah juga yang memberkati, mengangkat serta menjadikan mereka sebagai umat pilihannya. Karena Dia Tuhan yang kudus dan berkuasa. Pemulihan ini juga membuktikan kepada segala bangsa bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang pengasih dan punya otoritas serta berkuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendaki hatinya. Allah manakah yang sebaik Allah kita, yang memiliki kasih setia yang jauh lebih besar daripada murka-Nya. Allah tidak selamanya mendendam, tidak selamanya menghukum, tidak selamanya membiarkan kita tergeletak. Tapi Tuhan mau memulihkan umat-Nya karena Ia adalah Allah yang sempurna. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kata kuncinya adalah pemulihan. Adakah kita merasa terbeban? Adakah kita merasa sakit? Adakah kita merasa sangat miskin? Adakah kita merasa gagal? Adakah kita merasa tidak berharga sama sekali? Tuhan melihat semua itu. Dan Tuhan berjanji akan mengadakan pemulihan. Sakit, penyakit, penderitaan, dan apapun beban yang terjadi pada kita masing-masing. Ada Tuhan yang penuh cinta kasih akan memulihkan kita dan memberikan kepada kita kebahagiaan di balik duka cita. Tuhan punya alat yang sangat canggih dan super canggih yang luar biasa untuk menjamin pemulihannya, yaitu dengan diberikannya roh untuk berdiam di dalam diri kita, merupakan satu jaminan yang sejati akan keberlanjutan perkenan Allah di dalam hidup kita. Bukalah hatimu, buka jiwamu, buka dirimu untuk menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus menjamin kehidupanmu di masa yang akan datang. Kita mungkin sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat oleh karena berbagai sebab.
datanglah kepada Tuhan karena Ia dapat memulihkan kita. Seperti tergambar dalam perumpamaan indah tentang anak yang hilang. Tuhan selalu siap memberi pengampunan dan memberi pemulihan kita. Yang harus kita lakukan hanyalah kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Asalkan kita mau berkomitmen untuk menjauhi segala dosa, tidak melakukan kecemaran dan kejahatan, tidak melakukan sesuatu yang buruk bagi orang lain, yang tidak mencerminkan citra hidup sebagai milik Kristus yang sudah ditebus dan diselamatkan. Hiduplah sebagai orang yang dipulihkan oleh kasih karunia Kristus, supaya Allah dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Sangat luar biasa, ada janji Tuhan kepada umat-Mu yang sedang berada dalam kondisi yang pahit terbuang oleh karena pelanggaran mereka ke Babel. Di sana mereka mengalami banyak penderitaan, hinaan, dan juga cemooh. Tetapi Tuhan tetap ada di antara mereka untuk memulihkan mereka dan berjanji akan memulangkan mereka ke tanah kelahiran mereka, yaitu Yerusalem. Hanya saja mereka harus benar-benar bertobat, harus menyadari apa yang mereka lakukan sebelumnya, sehingga menyebabkan penderitaan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu kepada kami melalui nas ini. Janji-Mu menguatkan kami untuk bangkit kembali dari segala keterpurukan, dari sakit penyakit, dari penderitaan oleh karena banyak sebab. Kami tidak mau berada terus-menerus di dalam kondisi yang terpuruk, tapi Tuhan mau agar kami bangkit kembali untuk memulai hidup baru oleh karena pemulihan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan utus untuk menyertai kami selalu, menuntun kami, membawa kami hidup baru, agar setiap kehidupan kami menjadi penurut-penurut Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan yang baik hati. Kata kunci pemulihan menjadi senjata kami untuk tidak pernah takut dan tidak pernah gentar menghadapi apapun, seberat apapun sakit penyakit akibat dari dosa. Karena Kristus punya anugerah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, komunitas kami, supaya kami selalu berjalan di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.